Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingat akan seorang tokoh besar dalam gereja kita, Paus Yohanes Paulus II, yang kemudian menjadi santo tidak lama setelah dia meninggal. Nah, dia cukup lama menjadi paus, menggembalakan kita semua. Dan dalam karya penggembalaannya, dia kemudian menemukan apa yang dia katakan tentang kehidupan. Dia mengatakan ada orang yang hidupnya mengikuti kultur kematian, dan ada orang yang hidupnya mengikuti peradaban kasih. Dari dua hal itu dipertentangkan. Ada orang yang hidup dalam kultur kematian dan peradaban kasih. Nah, orang yang hidup dalam kultur kematian itu digambarkannya sebagai orang yang dalam Injil hari ini itu berkenaan dengan orang yang mengalami kematian karena dosa-dosanya. Orang yang hidup dalam kultur kematian adalah orang yang hidup ditandai oleh kebenciannya, oleh kedendamannya, oleh iri hatinya, oleh egoisme yang begitu besar dalam kehidupannya, dan oleh perilaku orang-orang yang memang memandang orang lain sebagai ancaman untuk hidupnya. Itulah model kehidupan yang ditandai oleh orang-orang yang mengikuti kultur kematian. Dan Yesus mengatakan hari ini ialah bahwa orang yang hidup dalam dosa akan mati dalam dosanya. Artinya orang-orang yang memang hidupnya tidak sungguh-sungguh bersandar pada kehendak Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita melihat betapa orang-orang Israel yang dituntun dengan baik oleh Allah, tetapi mereka tergoda untuk melawan kehendak Tuhan, dan mereka mengalami kematian. Jadi sebenarnya kalau kita sudah hidup dalam semangat kebencian, semangat dendam, semangat hanya memperhatikan diri kita sendiri, dan juga semangat di mana kita melihat orang lain dari segi negatifnya, maka sebenarnya kita sedang mengikuti kultur kematian itu. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam peradaban kasih adalah orang-orang yang sungguh mau mengikuti Yesus. Orang-orang yang sungguh mau memberikan hidupnya juga bagi sesamanya. Memberikan perhatian, kasih kepada orang-orang lain, bukan hanya kepada dirinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau hidup menurut dan dalam tata cara peradaban kasih itu hanyalah mungkin kita bisa laksanakan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah, mengikuti Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil juga ditegaskan bahwa Yesus amat meyakini bahwa dia diutus oleh Bapanya, dan apa yang dia lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Dan dia meyakini bahwa Bapanya menyertai dia. Pada bagian akhir dari teks ini tadi dikatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri,
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, keyakinan yang besar inilah yang dimiliki oleh Yesus, sehingga apapun tantangan yang dihadapinya, terutama berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang memang mau membenci Yesus, yang memang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, dia tetap menegaskan kepada mereka bahwa dia melakukan karya-karyanya karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Keyakinan teguh itulah yang juga diperlihatkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak hidup sendirian. Dia menyertai kita, seperti dia menyadari bahwa dirinya itu melaksanakan semua karya Bapanya. Dan itulah juga yang dikatakan Yesus kepada kita sekalian. Kita memang sedang berjuang dalam dunia ini. Ada dinamika kehidupan kita, seperti dinamika kehidupan umat Israel di padang gurun. Ada saatnya kita jatuh dalam dosa. Ada saatnya kita mungkin tergoda untuk mengikuti dan melakukan yang tadi dikatakan kultur kematian itu. Namun yang penting ialah bahwa kita tidak tenggelam dalam kematian dan dalam dosa itu. Tapi kita kembali kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Dalam artian kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan meyakini selalu bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendirian. Dia berada bersama kita. Dia memberikan semangat bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Dan dalam arti inilah kita memaknai kesedihan kita untuk merayakan Ekaristi setiap hari ataupun berdoa setiap hari sebagai bagian dari tanggapan kita terhadap Tuhan yang menegaskan bahwa aku menyertai kamu setiap hari sepanjang zaman. Dan kita datang kepada Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini untuk menyadari bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap berada bersama kita, dan kita mau setia kepadanya. Maka marilah saudara-saudari, kita datang ke hadapan Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini, kita menegaskan kembali tekad kita untuk membangun hidup kita dalam peradaban kasih, mengasihi sesama kita, mencintai sesama kita. Lebih dari itu, marilah kita menegaskan secara pribadi bahwa saya mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak diri saya sendiri. Tuhan memberkati. Amin.